Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan kembali contoh soal statistik pendidikan. Kalau ini kita sudah sampai ke uji hipotesis. Di sini ada contoh soal seperti ini. Suatu penelitian bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara penyakit hipertensi dan keaktifan merokok. Nah, berikut adalah data yang tersedia. Ini teman-teman bisa baca sendiri ya untuk datanya. Di situ ada data orang yang hipertensi dan bukan perokok, ada 21 orang. Kemudian orang yang tidak hipertensi dan bukan perokok ada 48 orang. Jumlah orang yang hipertensi dan perokok ringan itu ada 36 orang. Jumlah orang yang tidak hipertensi dan perokok ringan ada 26 orang. Jumlah orang yang hipertensi dan perokok berat itu ada 30 orang. Dan jumlah orang yang tidak hipertensi dan perokok berat ada 19 orang. Buatlah hipotesis terkait data di atas dan ujilah dengan menggunakan Hi kuadrat dengan taraf signifikansi 5%. Kita bisa tulis aja ya hipotesisnya, ada hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Untuk hipotesis 0-nya tidak ada hubungan antara penyakit hipertensi dan keaktifan merokok. Kalau yang hipotesis alternatif itu ada hubungan antara hipertensi dan keaktifan merokok. Nah, kita bisa memulai mengolah data yang ada dengan menggunakan tabel. Di sini ada dua tabel yang saya gunakan untuk bantuan mencari nilai Q kuadrat. Tabel yang pertama seperti ini. Saya di sini buat kelompok hipertensi dan non hipertensi. Yang di sini kelompok perokoknya. Gitu. Jadi ini kita tinggal memasukkan sesuai data yang ada, masing-masing baris dijumlah. Ini masing-masing kolom dijumlah seperti ini. Kemudian masing-masing baris juga dijumlah. Seperti ini. Nanti hasilnya antara total baris dan total kolom itu sama, yaitu 180. Ini akan mempermudah kita, tabel ini akan mempermudah kita dalam menentukan FH, frekuensi harapan per kelompok nantinya. Nah, tabel yang kedua untuk bantuan saya menggunakan tabel seperti ini. Teman-teman bisa lihat ada kolom kelompok, kolom jenis. Maksudnya jenis itu keaktifan merokoknya ya. Kemudian F0, FH atau frekuensi harapan, F0 dikurangi FH, F0 dikurangi FH kuadrat, F0 dikurangi FH kuadrat per FH. Nah, di sini kita tinggal memasukkan aja F0-nya sesuai dengan data yang ada. Berikutnya kita mencari FH. Nah, untuk mencari FH ini rumusnya adalah total baris kali total kolom dibagi total keseluruhan, total semuanya. Nah, misalnya ini nih, yang hipertensi bukan perokok. Kita lihat. Hipertensi dan bukan perokok berarti ada di sini ya. Kita kasih warna merah. Bentar. Ada di sini. Nah, total barisnya ada 87. Ini saya tulis aja di sini ya. Total barisnya 87 dikali total kolomnya ini berarti 69 ini ya. 69 dibagi total seluruhnya 180. Ini. 180. Maka hasilnya adalah 33,35. 87 kali 69 dibagi 180 hasilnya 33,35. Nah, ini berlaku juga di semuanya ya. Jadi caranya sama, misalnya yang kedua perokok ringan.
untuk hipertensi dan perokok ringan. Hipertensi dan perokok ringan itu berarti ada di sini. Ya, ada di sini. Kita bisa cek total barisnya ada berapa? 87. Total barisnya 87 dikali total kolomnya 62. Ya, ini ya total kolomnya 62 dibagi 180. Hasilnya adalah 29,96. 29,96667. Ya, dan seterusnya. Jadi caranya seperti itu, teman-teman nanti akan menemukan frekuensi harapan untuk semua kelompok, baik itu perokok berat, yang non-hipertensi bukan perokok, non-hipertensi perokok ringan, non-hipertensi perokok berat, caranya sama, yaitu total baris kali total kolom per total keseluruhan. Nah, itu caranya sama. Kemudian berikutnya yang perlu kita lakukan adalah mencari nilai F0 dikurangi FH. Kita lihat, tinggal menghitung aja. F0 ini berarti untuk yang bukan perokok hipertensi ada 21 dikurangi 33,35, hasilnya min 12,35. Kalau ini berarti 36 dikurangi 29,9667, hasilnya 6,0333. Yang ini 30 dikurangi 23,6833, hasilnya 6,31667. Dan seterusnya, caranya sama sampai bawah. Berikutnya, kolom berikutnya adalah F0 dikurangi FH kuadrat. Tinggal kita hitung kuadrat dari F0 dikurangi FH. Ini kan kita menemukan dapat nilai min 12,35. Nah, itu tinggal dikuadratkan saja untuk kolom berikutnya. Jadi, min 12,35 kuadrat. Hasilnya 152,5225. Yang bawahnya berarti 6,0333 dikuadratkan hasilnya 36,40107. Dan seterusnya ini sama caranya sampai bawah. Berikutnya, kolom berikutnya adalah kolom F0 dikurangi FH kuadrat per FH. F0 dikurangi FH kuadrat kan kita udah ketemu hasilnya ini ya, 152,5225. Kita udah menemukan hasil ini, tinggal hasil ini dibagi dengan frekuensi harapan. Ini, jadi ini ya frekuensi harapan. Jadi untuk menemukan nilai F0 dikurangi FH kuadrat per FH kuadrat, kita bisa tinggal membagi aja. Kita hitung 152,5225 dibagi 33,35. Hasilnya 4,573 sekian-sekian. Ini juga berlaku di semua baris ya, semua baris sama caranya. Tinggal diterusin aja sampai bawah. Dan jangan lupa kita tambahkan semua nilai yang kita temukan di sini. Itu ya, F0 dikurangi FH kuadrat per FH, itu kan ada banyak nilainya ya. Di sini berarti ada 6 nilai. Nah, itu kita jumlahkan. Hasilnya 14,463 sekian-sekian. Gitu. Nah, ini kita menemukan C kuadrat hitung. Ini C kuadrat hitung. Kuadrat hitung. Nah, berikutnya apa lagi yang perlu kita lakukan? Kita mencari derajat kebebasan. Untuk C kuadrat ini rumus DK-nya itu DK sama dengan C dikurangi 1 kali R dikurangi 1. C ini berarti kolom. Ini C yang ini ya. C itu ini ada 3. Berarti 3 dikurangi 1 per R dikurangi 1. 2 dikurangi 1. Tadi kan ada hipertensi dan non-hipertensi ya. 2 dikurangi 1. 3 dikurangi 1, 2. 2 dikurangi 1, 1. Hasilnya 2. Nah, 2 ini
kita cari di tabel C kuadrat. Teman-teman bisa lihat tabel C kuadratnya karena di sini saya nggak bisa buka ya. Kalau dibuka nanti nggak kelihatan kayak yang tadi. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri di tabel masing-masing. Untuk tabel C kuadrat di mana DK-nya 2 dan taraf signifikasinya 5% atau 0,05. Nah, nanti teman-teman akan menemukan hasil dari tabel itu adalah sebesar 5,991. Nah, tinggal kita bandingkan aja C kuadrat hitung dengan C kuadrat tabel. Untuk C kuadrat hitungnya kita temukan 14,463. Kita bandingkan dengan C kuadrat tabel 5,991. Nah, diperoleh hasil bahwa C kuadrat hitung lebih besar dari C kuadrat tabel. Artinya H0-nya ditolak. Di mana pengertian dari H0 ditolak? Itu kita lihat lagi di hipotesis. Kalau H0-nya ditolak berarti H0-nya ditolak berarti H1 alternatif yang diterima ya, berarti ada hubungan. Maaf ini terdapat hubungan antara hipertensi dan keaktifan merokok. Seperti itu untuk contoh soal dari C kuadrat. Untuk soal berikutnya, di sini ada contoh soal berikutnya ya. Contohnya seperti ini soalnya. Sejumlah tes dilakukan untuk mengetahui kecepatan terhubungnya komputer pada sebuah ISP. Berikut adalah data kecepatan dari dua merek ISP tersebut. Ini ada data tes yang dilakukan oleh 15 kali. Ada dua merek ISP, merek A dan merek B. Datanya seperti itu. Pertanyaannya adalah, apakah kedua merek ini memiliki varians yang homogen? Kalau kita mau mencari varians homogen, maksudnya homogenitas ya, berarti ini kita bisa menggunakan uji F. Dan biasanya kalau di pendidikan itu taraf signifikansinya 45%. Nah, caranya kita bisa mulai dengan tabel bantuan. Tabel bantuannya seperti ini isinya, ada tesnya berapa kali, merek A itu kita asumsikan X ya, kemudian merek B kita asumsikan Y, kemudian kita tambahkan kolom berikutnya, ada X kuadrat, Y kuadrat, dan X kali Y. Tinggal kita hitung aja ini menggunakan Excel, berarti X kuadrat itu 11 kuadrat, hasilnya ini. Y kuadrat itu 13 kuadrat, hasilnya ini. X kali Y berarti 11 kali 13. 11 kali 13. Ya. Ini X kali Y. Sebentar ya. Oke, kita langsung ke rumusnya aja. Rumus untuk uji F itu kita memerlukan varian X dan varian Y. Sx kuadrat dan xy kuadrat. Di sini rumusnya sama aja sih. Cuma beda di Y dan X aja. Dan tinggal kita hitung. Untuk Sx kuadrat rumusnya N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dibagi N kali N min 1.
Gitu ya. Jadi ini tinggal kita masukkan aja. N-nya 15. Ini kan 15 N-nya. Sigma X kuadrat. Sigma berarti jumlah dari X kuadrat. Ini berarti ini. Ini ya. Ini kan X kuadrat nih. Nah, jumlahnya kan ini. 2171. Dikurangi sigma X dikuadratkan. Nah, jumlah X itu kan ini. Ini dikuadratkan. 179 dikuadratkan. Dibagi 15 atau N dalam kurung N berarti 15 dikurangi 1. Tinggal kita hitung aja. Hasilnya ini 15 kali 2, 171 itu hasilnya 32565. Kalau yang 179 kuadrat itu hasilnya 32041. Dibagi 15 kali 14, hasilnya akar dari 24 sekian-sekian, 2495 sekian-sekian, sama dengan 1,579. Itu untuk Sx kuadrat. Kemudian kita cari Xy kuadrat. Sy kuadrat sama caranya dengan yang tadi, cuman X-nya diganti Y aja. Yang mana kita bisa masukkan nilai seperti ini. 15 dikali 2063. 2063 itu sigma Y kuadrat dikurangi 175 dikuadratkan. 175 dikuadratkan itu dari jumlah Y atau sigma Y yang dikuadratkan. Dibagi 15 kali 14, hasilnya adalah akar dari 1523 sekian-sekian sama dengan 1,234. Kemudian cara untuk mencari F hitung ya, berarti ini F hitungnya itu S besar dibagi S kecil. S besarnya tadi kan yang X ya, berarti 1,579 dibagi 1,234. Hasilnya 1,279. Ini untuk F hitung. Nah, dari perhitungan di atas yang udah kita hitung ini, kita bisa memperoleh nilai F hitung itu 1,279. Nah, berikutnya kita cari F tabel. Nah, cara mencari F tabel untuk distribusi F itu kita menggunakan DK pembilang dan DK penyebut. DK pembilang untuk pembilang ini catatan ya. S besar artinya varians dari kelompok dengan varians terbesar atau lebih banyak. Kemudian yang DK penyebut itu S kecil artinya varians dari kelompok dengan varians yang lebih sedikit atau terkecil. Di situ tadi varians mau yang besar maupun kecil sama ya, 15 jumlahnya, jadi 15 dikurangi 1 untuk DK pembilang, dan DK penyebutnya juga sama, 15 dikurangi 1, hasilnya sama-sama 14, dengan taraf signifikansi 5%, tinggal kita cocokkan di tabel F. Berarti di tabel F itu kita cocokkan aja DK penyebutnya berapa, DK pembilangnya berapa dengan taraf signifikansi 5%. Didapatkan hasil 2,4. Untuk ini untuk F tabelnya. Kita bandingkan aja. F hitung itu 1,279. F tabelnya 2,4. Maka tampak bahwa F hitung itu lebih kecil dibandingkan F tabel, artinya data variabel X dan Y adalah homogen. Datanya homogen. Oh ya, untuk tabel ini berarti tabel bantuan yang X kali Y ini bisa dihapus ya, ini nggak dipakai. Ini kosongnya aja. Gitu ya, jadi data ini adalah data yang homogen. Soal berikutnya, ini disajikan sebuah, saya bacakan soalnya ya. Disajikan sebuah data tentang hubungan antara keterampilan berbicara dengan keterampilan bercerita atau storytelling dengan data sebagai berikut. Di sini diasumsikan keterampilan berbicara itu X dan keterampilan bercerita atau storytelling itu Y.
Ini hasilnya seperti ini ya, datanya seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimanakah persamaan regresi Y atas X? Kemudian buatlah diagram pencar dan garis regresinya. Bagaimanakah besar sumbangan atau kontribusi keterampilan berbicara terhadap keterampilan bercerita atau storytelling? Hitung koefisien determinasinya. Nah, mari kita mulai ya. Untuk mencari persamaan regresi, kita perlu tabel bantuan seperti ini. Ada X, ada Y, X kuadrat, ini maksudnya X kuadrat ya. X kuadrat, Y kuadrat, dan X kali Y. Gitu. Di sini kita tinggal masukkan data yang ada aja. Kemudian X kuadrat, tinggal kita kuadratkan X. Y kuadrat, kuadratkan Y. X kali Y berarti 25 kali 22. Sekian. Nah, semuanya kita jumlah ya, kita jumlah. Untuk X itu jumlahnya 163, Y 153, 152, dan seterusnya. Nah, berikutnya kita menggunakan rumus mencari nilai B. Untuk mencari nilai B, teman-teman bisa lihat rumusnya seperti ini. Ya, tinggal kita masukkan saja N kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Nah, gitu ya. Jadi ini agak ribet memang. Kita masukkan aja N-nya 8. Sigma XY itu ini 3143 dikurangi sigma X itu ini sigma X dikurangi sigma Y ini. Oke ya. Dibagi N8 sigma X kuadrat berarti ini jumlah X kuadrat itu ini dikurangi sigma X dikuadratkan dikurangi sigma X 163 dikuadratkan. Ya, jadi kita hitung aja hasilnya ini 368 dibagi 543 0,677 atau bisa dibulatkan menjadi 0,68. Itu untuk nilai B. Kemudian kita cari nilai A. Rumusnya seperti ini untuk mencari nilai A. 1/N kali sigma Y dikurangi B kali sigma X. Tinggal kita masukkan aja 1/N 1/8 ya, berarti N-nya 8. Dikali sigma Y berarti ini 152 dikurangi B itu yang tadi kita hitung ini. Dikali sigma X itu ini 163. Ya, hasilnya 1/8 kali 41,16 5,145. Nah, untuk persamaan garis regresi itu rumusnya Y sama dengan A plus BX. Itu A-nya tinggal kita masukin aja. A-nya 5,145, B-nya 0,68X. Ya, nanti ini untuk menggambar garis regresinya. Di sini saya belum sempat menggambar. Jadi teman-teman bisa menggambar sendiri untuk persamaan, untuk garis regresinya seperti apa dan diagram pencarnya. Sesuaikan aja dengan persamaan regresi yang ada. Nah, berikutnya koefisien determinasi. Biasanya mencari persamaan garis regresi ini nanti akan berhubungan dengan mencari koefisien determinasi atau korelasi ya. Jadi biasanya ini nyambung soalnya sering jadi satu. Nah, untuk mencari koefisien determinasi kita menggunakan rumus ini, rumus R, di mana R sama dengan N kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan kali N dikalikan sigma Y kuadrat min sigma Y dikuadratkan. Agak ribet ya, tapi ketika kita memasukkan satu-satu itu bisa ini lebih mudah. Ini juga menggunakan tabel bantuan yang sama, yang ini ya. Ini sama dengan tabel ini, kita pakai dari sini aja. Kita masukkan sesuai dengan permintaan di rumusnya.
Hasilnya ini 368 dibagi 406,29 yaitu 0,90. Itu baru R. Nah, berdasarkan hasil ini ternyata didapat korelasi positif. Ini jadi hasil R ini baru menunjukkan positif atau negatif. Jadi ini belum koefisien determinasinya belum, baru arahnya positif atau negatif kayak gitu. Di sini korelasi positif ya, karena 0,9 antara keterampilan berbicara dan keterampilan bercerita. Nah, besar hubungan atau koefisien determinasinya itu bisa kita hitung dengan R kuadrat. Tinggal kita kuadratkan aja, ini kan R 0,9. Maka R kuadratnya 0,9 kali 0,9. Hasilnya 0,81. Nah, apa makna dari 0,81 ini? Maknanya adalah sebesar 81%. 0,81 itu maksudnya. Berarti meningkat atau menurunnya keterampilan bercerita sebesar 81% itu ditentukan oleh keterampilan berbicara, sedangkan sisanya ditentukan oleh keadaan lain. Nah, itu dari pengertian dari koefisien determinasi sebesar 0,81. Semakin banyak nilai dari koefisien determinasinya, maka semakin banyak pula korelasinya gitu ya. Kemudian satu soal lagi, di sini ada soal seperti ini. Ini untuk mencari normalitas ya. Jadi diketahui sebuah data sampel sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat, apakah data sampel tersebut berasal dari populasi berdistribusi normal? Nah, untuk mencari normalitas data itu kita bisa salah satunya menggunakan uji Lilliefors. Itu ya, asal persyaratannya terpenuhi kita bisa pakai uji Lilliefors. Nah, untuk uji Lilliefors ini kita perlu tahu rumus-rumus ini. Ini yang kita perlukan dalam uji Lilliefors. Non bisa lihat ya. Ya, seperti biasa kita menggunakan tabel bantuan. Tabel bantuannya isinya adalah Y, Z, FZI, SZI, mutlak FZI dikurangi SZI, dan LO hitung. YI berarti ini data yang ada. Kita jumlahkan, kemudian kita cari rata-ratanya. Cari variansnya, kemudian kita cari simpangan bakunya. Ini akan lebih mudah kalau kita menggunakan Excel. Itu nanti akan langsung ketemu hasilnya. Kemudian mencari Z sama seperti rumus-rumus tadi, Z ya. X dikurangi simpangan baku, dikurangi rata-rata dibagi simpangan baku. Jadi kita pakainya ini 23 dikurangi rata-rata dikurangi 50,33 dibagi simpangan baku 16,54. Sekian hasilnya ini. Hasilnya sekian. Teman-teman bisa lakukan itu di semua Y ya. Kan lebih mudah kalau pakai Excel, jadi kita bisa langsung drag ke bawah. Nah, setelah diketahui nilai dari Z, kemudian kita cari FZI. Ini menggunakan tabel Z. Kita cari minus 165 itu di tabel F itu hasilnya berapa? Itu ya, kita bisa cari di tabel distribusi. Tabel Z ini mengacunya dari sini. Jadi kalau Z-nya sekian, itu nilai FZ-nya berapa? Itu carinya dari situ. Bentar. Kemudian setelah itu kita mencari SZI. SZI itu ini ya, jumlah dari Z di mana Z-nya kurang dari sama dengan ZI dibagi N.
Nah, di sini Z ini berarti nilai Z yang kurang dari yang terkecil. Di sini kan yang terkecil ini ya. Yang terkecil atau sama dengan ZI. Itu kan ini. Z yang paling kecil itu ini. Nah, untuk mencari SZI itu kita pakainya itu adalah berapa sih nilai Z yang kurang atau sama dengan dari yang terkecil. Nah, kalau ini kan berarti cuman satu ya. Nilai Z yang kurang dari atau sama dengan ini itu kan cuma satu. Berarti di sini 1 dibagi N-nya berapa? 12. Hasilnya 0,0833. Nah, kalau yang bawahnya Z yang ada berapa Z yang nilainya kurang dari atau sama dengan ini. Berarti ada 2 kan? Ini dan ini. Berarti 2 dibagi 12 sama dengan sekian. Kalau yang ini berarti nilai ada berapa Z yang kurang dari sama dengan ini. Berarti ada 1, 2, 3. Ada 3. 3 dibagi 12. Hasilnya sekian dan seterusnya. Berarti bawahnya nanti 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Itu nanti sampai akhir ketemu nilai 1. Gitu, itu untuk mencari nilai dari SZI. Setelah kita menemukan nilai dari SZI, kita cari nilai mutlak dari FZI dikurangi SZI. Jadi tinggal ini ya, FZI ini dikurangi SZI. Maka hasilnya 0, untuk yang pertama 0,03433 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk mencari LO hitung, itu kita cari nilai maksimal dari ini. Nilai yang paling besar dari semua ini adalah 0,117. Berarti LO hitungnya 0,117. Itu untuk LO hitung. Berikutnya kita cari LO tabel. Kita tinggal lihat aja di tabel Lilliefors. Kita tinggal cari dengan taraf signifikansi 5%, itu hasilnya 0,242. Ya, di sini kita bandingkan LO hitung banding LO tabel, 0,117 dibagi 0,242. Di mana LO hitungnya lebih kecil dibandingkan LO tabel, artinya HO diterima dan data itu berdistribusi normal. Nah, itu sedikit penjelasan dari 4 soal ya, 4 soal terkait kurva ya, kurva-kurva lain, uji hipotesis gitu ya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.